Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat KKJN Channel. Saat pagi hari ini kami Wahyudi dan Pak Jun kembali menyapa sahabat-sahabat semua. Dan saat pagi hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Haji Ahmad Zulkarnain, atau yang akrab disapa dengan Kang Jul. Nah, saat pagi hari ini kami akan membahas tentang maraknya rentenir atau Bang Emok yang disapa dengan akrab Bang Emok. Nah, apa dari kacamata DPRD atau legislatif tentang maraknya Bang Emok di wilayah Kota Cimahi? Mungkin dari DPRD mempunyai cara-cara, trik-trik atau metode atau jalan keluar atau solusinya untuk agar masyarakat tidak terjerat di dalam rentenir atau Bang Emok. Langsung akan kami sapa Pak Haji Ahmad Zulkarnain atau yang akrab disapa dengan Kang Ajul. Kang Ajul. Oh, ya. Selamat pagi Kang Ajul. Pagi. Selamat. Kang. Aduh, pagi-pagi sudah datang ke studio Ya, KKJN. pagi lebih segar. Luar biasa. Semangat baru. Pak Kang Jul, kami sapa Kang Jul aja. Kang Ajul, Kang. Ya, Kang Ajul. Ya. Supaya masyarakat lebih akrab dengan sebutan itu. Siap. Kang Ajul, kalau kita mendengar sekarang di Kota Cimahi nama rentenir atau Bang Emok itu mulai marak. Ya. Bagaimana pendapat Kang Ajul sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi dan sebagai anggota legislatif? Ya. Oke. Jadi Kang Wahyudi ya, saya pikir fenomena rentenir atau Bang Emok yang dikenali masyarakat itu ya sudah lama lah ya. Bahkan sejak mungkin perbankan marak di negara kita, ya transaksi seperti ini sudah ada di masyarakat. Jadi secara sosiologis memang ini sudah ada ya. Pertama saya pikir karena memang ada yang membutuhkan ya. Jadi pasarnya ada tuh ya. Itu masyarakat sendiri yang mungkin pertama mereka sudah blacklist dengan perbankan ya kan, susah tuh karena kan ada BI checking kan ya. Yang kedua yang memang butuh cepat segera ya, dan tidak memiliki banyak persyaratan yang ribet kalau di perbankan begitu kan, sehingga ya kebutuhan yang mendesak itu harus segera dipenuhi. Dan ternyata di tengah-tengah masyarakat itu ada ya yang berprofesi sebagai rentenir atau Bang Emok itu ya. Memang laporan dari masyarakat, baik dari obrolan yang diterima oleh anggota dewan, seluruh anggota dewan gitu ya, kemudian yang datang resmi mengadukan ya, yang bahkan sampai menangis ya, mengadukan nasibnya karena motornya, rumahnya sudah mau diambil ya, mau dijabel sama rentenir itu. Ini sudah banyak ya. Dan sebenarnya ya muncul lagi sekarang ini karena beberapa kasus bermunculan ya seiring dengan banyaknya ya pinjol ilegal. Ya sekarang lebih hebat lagi tuh, pinjol tanpa ketemu pun sudah bisa bertransaksi yang hampir sama sebenarnya polanya. Karena rentenir itu ya kalau dari segi definisinya baik di kamus besar bahasa Indonesia maupun kalau kita lihat di Wikipedia segala macam itu ya memang ada seseorang yang punya profesi meminjamkan sejumlah uang cuma dengan bunga yang tinggi lah begitu ya, dan bunganya pun bunga berbunga ya, telat sehari sudah ada hitungannya lagi ya, lah begitulah. Nah sehingga karena memang mudah tanpa ada jaminan segala macam, tapi masyarakat tidak mengerti bahwasanya ketika terjadi transaksi itu ada gitu ya, yang akan konsekuensi yang mereka harus dapatkan ketika mereka gagal bayar begitu ya. Dan biasanya masyarakat semangat pinjamnya dulu Pak ya? Nah itu dia. Nah ini jadi saya pikir
ya karena sudah masalah sosial, yang paling penting adalah edukasi. Ya. Ya, edukasi ke masyarakat bahwasanya di negara kita sebenarnya sudah banyak jasa-jasa peminjaman begitu ya, baik yang perbankan atau yang grade-nya turun lagi, yang lebih kecil lagi, sejenis bank perkreditan rakyat atau BPR, atau mau lebih kecil lagi di koperasi simpan pinjam. Nah, ini sebenarnya bisa lebih melindungi ya, bisa lebih melindungi ya. Cuma persyaratannya kadang persyaratan dan kebutuhan mendesaknya tidak terlalu bisa direspon dengan cepat. Itu saja sih gitu, Kang Wahyudi ya. Jadi ini dan sekarang kan keresahan itu karena apa? Karena ada tindakan-tindakan intimidasi, ada tindakan-tindakan kekerasan yang membuat warga masyarakat yang melakukan transaksi itu ya merasa terancam. Kok saya minjam cuma 2 jutaan gitu ya, tapi motor, kulkas ya jadi diambil gitu kan. Bahkan akhirnya sertifikat rumah keambil segala macam begitu. Nah, ini yang dikeluhkan. Dan kemudian karena ini fenomena umum di masyarakat, ya beberapa pengurus RT, RW sebagai tanggung jawabnya sebagai pimpinan informal di daerah lingkungan masing-masing, yaitu melakukan ya semacam pembatasan lah ya. Ada yang sekarang sudah banyak, ada spanduk ya di rentenir Bang Emok dilarang masuk kawasan ini, wah segala macam ya. Ada juga. Nah, saya pikir itu bagian dari usaha ya. Dari usaha pencegahan atau pembatasan dari gerak langkah rentenir yang sebenarnya dibutuhkan ya, tapi tadi tindakannya banyak yang meresahkan ya. Dan masyarakat karena mereka tidak paham konsekuensinya secara ke belakangnya begitu ya. Nah, itu mereka lebih banyak terjebak sebenarnya sih. Nah, begitu. Gini Kang Ajul, kalau kita berbicara tentang Bang Emok itu sendiri dengan bunga yang sangat tinggi ya, atau bunga berbunga, itu mungkin dari kacamata keagamaan itu sendiri, apakah ada hukuman bagi yang meminjamkan atau yang dipinjam? Ya, Kang Ajul. Kalau dari agama saya, misalnya Islam gitu ya, ya itu memang jelas itu termasuk dalam transaksi yang disebut dengan riba. Ya, karena ada kelebihan atau tambahan, ya apalagi yang tidak disepakati begitu ya. Nah, itu paling disepakati personal gitu. Itu bunga berbunga dan segala macam itu kan dilarang. Ya bahkan walaupun ini masih khilafiyah di kalangan para ulama gitu ya, tapi yang mereka hampir sepakat itu ketika terjadi pelipat gandaan bunga berbunga. Istilah di Al-Qur'an itu riba yang mudha'afah, yang berlipat. Gitu ya, yang berlipat. Jadi misalnya kayak bunga perbankan, kalau ulama masih ada ikhtilaf, masih ada yang membolehkan, masih yang juga tetap strict melarang begitu ya. Tapi secara umum kalau transaksi yang model rentenir gini, ya sepakat ulama tuh ini masuk ke dalam kategori riba. Ya. Cuma kan masalahnya kan ya jangankan kita memahamkan masalah syariat itu ya, ataupun masalah riba itu, ini kebutuhan yang mendesak. Betul. Justru kita nggak perlu memberikan edukasi tentang ribanya, tapi lebih kepada mengedukasi bagaimana dia bisa mengelola keuangannya atau berinteraksi keuangannya dengan baik. Itu yang paling penting sebenarnya. Artinya jadi masyarakat sendiri yang harus tahu konsekuensinya ke depannya. Betul. Ya. Jadi yang paling penting itu edukasi, ya. Sekaligus, ya sebenarnya karena ini sudah permasalahan masyarakat secara umum gitu ya, maka sebenarnya negara atau pemerintah harus hadir. Betul. Ya kan, harus hadir.
ya dengan segala macam kewenangannya, baik ya tingkat pusat, ya provinsi, kota, kemudian sampai kecil tadi pun saya pikir itu merupakan panggilan ya, tanggung jawab ya, agar pemerintah atau pemimpin di informal di daerah lingkungan masing-masing itu memiliki ya tanggung jawab untuk membantu. Ya, nah misal dari segi kewenangan DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, ya kita bisa membuat aturan ya untuk melindungi masyarakat, minimal membatasi gerak rentenir yang secara umum merugikan masyarakat ya. Gitu kan. Tapi juga bukan hanya membatasi gerak itu, yang paling penting dari menyediakan solusinya. Itu yang paling penting kan. Kan akar masalahnya tadi ada kebutuhan mendesak yang tidak ingin ribet meminjamnya, segera ingin cepat begitu ya, dan minjamnya nggak pernah banyak gitu. Nah, perbankan nggak ada, susah ya karena ada limitasinya, ada segala macam ya. Nah, saya pikir sebenarnya gerakan koperasi yang memang sudah dari zaman dulu ya oleh Bung Hatta terus menjadi sebuah gerakan, ini sebenarnya sesuatu yang sangat efektif, fundamental untuk menyelesaikan. Ya, kan prinsip koperasi itu kan barengan gitu ya, dari anggota untuk anggota. Ya. Nah, ini cuma memang harus ada pengelolaan koperasi yang lebih baik. Legalitas juga harus terpenuhi. Legalitas ada. Kalau nggak legalitas saja sama aja. Nah, sekarang juga rentenir juga bahasanya koperasi. Bahasanya koperasi juga gitu ya. Jadi yang pentingnya legalitas, kemudian pengurusnya profesional, amanah ya. Nah, saya pikir beberapa lingkungan RW itu ada juga yang sudah memiliki koperasi di lingkungan masing-masing. Misal di Cibabat saja dekat sini itu ya, itu ada penggerak koperasi yang udah cukup dikenal ya di masyarakat, sering kita undang jadi narasumber di kecamatan, di kelurahan ya. Itu yang ada di RW 19 Cibabat. Itu sangat membantu banget tuh, koperasi Uswatun Hasanah atau apalah gitu untuk warga sekitar, untuk warga sekitar. Dan ternyata sekarang warga RW-RW lain sudah banyak yang ikut gitu ya, banyak yang ikut jadi sebagai anggotanya, dan sangat menolong ya, karena tadi pinjamannya bisa terkontrol dan ya ada edukasi di sana gitu kan. Ada edukasi yang paling penting tuh, Ibu mau minjam sekian, konsekuensi ini ada cicilan sekian sama macam, kesanggupannya gimana ya, ada ya diteliti dulu lah. Ya. Kalau Bang Emok ini kan agresif ya. Setiap pedagang manapun ya dia selalu ingin memberikan begitu kan. Tapi kebanyakan kalau kami amati juga Kang Ajul bahwa justru hampir 60% bukan Bang Emoknya yang menawarkan, tetapi masyarakatnya yang mencari. Iya betul. Tadi karena kebutuhan yang mendesak itu sih, betul. Sebenarnya kalau rentenir atau Bang Emok ini, kalau saya bisa mengutip sebuah lagu gitu, benci tapi rindu. Itu dia. Dibenci tapi rindu, udah lunas, pengen lagi ngambil gitu. Ya. Memang atau tadi dari pemerintah ya bisa ya menghimpun ya para pelakunya nih gitu kan. Ya para rentenir ini bisa nggak dihimpun, diedukasi, ya dibikin perkumpulan gitu. Perkumpulan gitu kan. Mereka yang mau berusaha tapi juga bisa terlindungi secara hukum begitu kan. Dengan bunga yang kemudian tidak semena-mena dan segala macam kan. Harusnya kalau ya kehadiran pemerintah harusnya di situ juga. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang ini bukan fenomena baru, Pak Kang Ajul ya. Betul. Tapi sudah menjadi fenomena yang dari dulu juga ada. Dulu. Kan gitu. Masyarakat pedesaan kita kenal dengan istilah tengkulak. Ya. Kehadiran mereka ketika paceklik. Ya kan? Ya. Ketika petani gagal panen, ya, kurang modal buat
menanam, Ya. barulah dia muncul. Kalau sekarang kalau mau masuk sekolah susah juga ke sana, Pak. Sekarang Kang juga, Ajul. ya di bulan-bulan sekarang, kan Sekarang. seperti kayak Juli Agustus gini kan orang masuk sekolah macam juga banyak. Dengan situasi pasca Pandemi, ya pasti akan semakin marak lagi. Ya. Akan semakin marak lagi. Nah, untuk menyikapi ini, Kang Ajul Ya. ya, dari legislatif sendiri kira-kira apakah sudah menyiapkan metode atau langkah-langkah supaya masyarakat itu terhindar untuk tidak terjerat di dalam ganasnya rentenir lah, Pak. Betul, Kang betul. Ajul gitu. Ya, kalau dari segi solusi untuk sarana pinjam meminjamnya, sebenarnya Kota Cimahi itu sudah memiliki perda, ya, sehingga saya perda 19 tahun 2014, jadi 8 tahun yang lalu tuh Kang Yudi tuh, Ya. ya ada perda tentang BPR, Bank Perkreditan Rakyat, ya. Nah, harusnya itu ditindaklanjuti oleh pemerintah kota, ya. Memang harus bentuk semacam BUMD ya, ada pembentukan badan usaha dulu kan, karena itu usaha ya, bank itu kan. Nah, harusnya ditindaklanjuti dan sudah ada perdanya. Cuma sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti, ya. Iya. Ya, saya nggak tahu permasalahannya apa begitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada sih perda itu. Kemudian yang sekarang baru muncul dan masuk ke dalam program legislasi daerah ataupun program pembentukan peraturan daerah di tahun 2022 ini adalah ya pembatasan gerak rentenir di masyarakat. Kalau ini kita sifatnya edukasi, ya, pencegahan, ya, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, ya, agar ya bisa saling membantu begitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau di masyarakat itu sendiri sudah ada sistem gotong royong yang berjalan dengan baik, kan bisa selesai di situ sebenarnya ya. Begitu. Berarti gotong royong juga ditimbulkan Harus dimunculkan lagi, kembali, tuh, ya. munculkan lagi betul. Ya. Karena kenyataan di masyarakat bahwasanya ada ya masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat yang sedang bermasalah begitu ya secara ekonomi, itu sesuatu yang memang itu dinamika masyarakat gitu. ya. Ya, nggak ada masyarakat yang homogen begitu, nggak ada begitu. Apalagi di hunian padat ya, hiburan perkampungan seperti Kota Cimahi ini yang saya pikir ya ladang yang paling subur sebenarnya itu buat geraknya rentenir itu, Kang. Nah, sekarang Kang Ajul sekarang posisinya kan di legislatif. Ya. Nah, dengan maraknya sekarang Bang Emok sudah di Kota Cimahi sudah sudah menjamur lah gitu. Ya. Nah, kira-kira dari kacamata legislatif sendiri, peran dari pemerintah untuk mengurangi maraknya Bang Emok itu sudah sejauh mana? Ya. Kang Ajul? Ya, pertama saya pikir pemerintah dengan perangkat-perangkat daerah yang ada, ya, mereka ada memiliki dinas, ya, UMKM, misal koperasi UMKM. Cobalah lakukan pembinaan, ya, sekaligus pemberdayaan, ya, terhadap pengusaha-pengusaha kecil ini, yang baik pembinaan koperasi maupun UMKM, ya, karena kebanyakan kalau usahanya sudah bisa dibantu, bisa menyelesaikan sendiri, itu relatif sudah tidak menjadi konsumen, ya, menjadi konsumen Bang Emok gitu kan. Yang kedua, ya, dinas sosial, ya, ini juga harus ya memberikan bantuan yang cepat. Ya, yang harus cepat. Ya pasti lewat RT RW gitu ya. Jangan sampai ada warga yang sangat terdesak kebutuhan basicnya ya, kebutuhan dasarnya, kemudian mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, ya, padahal di sana ada program-program pemerintah yang bisa membantu. Nah, ini kan masalahnya kan harus benar-benar bisa turun sampai ke bawah nih, ya, dinas sosial dan jajarannya ya. Ya tentu bukan orang-orang dinas saja begitu ya. Ya cukup memfasilitasi programnya, tapi bisa dilakukan oleh RT RW di bawah dengan kader-kader entah PKK, entah itu bisa dititipkan ke Karang Taruna, sehingga menimbulkan
perhatian bersama ya di lingkungan masyarakat masing-masing tuh kan. Ya, kalau program di pemerintah ada, ya ini ada stimulan, ini ada bantuan, itu harus sampai, ya. Karena ada juga masyarakat yang nggak tahu bahwasanya sekolah untuk tingkat SD SMP itu gratis. Ya. Ya. Tapi di mindsetnya pokoknya kalau sekolah harus nyiapin uang, akhirnya minjam, begitu kan? Ya. Padahal dengan sedikit usaha untuk memperjuangkan haknya Ya. dari program pemerintah itu bisa selesai. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, kehadiran pemerintah terhadap memberikan informasi tentang program-program pemerintah yang bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin apa, ya, kemudian perlindungan ya, dan pemberdayaan apa yang bisa diberikan ya, kepada usaha-usaha kecil, ya, tukang gorengan, tukang lotek, itu kan modalnya kan paling cuma butuh 500.000. Ya. Setelah itu dia bisa jalan sendiri. Itu kan langkah-langkah yang Kang Ajul sampaikan tadi dari kacamata legislatif, apakah sudah dilakukan oleh eksekutif sendiri atau SKPD tertentu? Kami menilai ya teman-teman di dinas terkait itu ya kurang banyak program yang turun ke masyarakat. Gak apa-apa, Pak Kang Ajul sampaikan aja Ya. biar nanti. Jadi harus ada program ya yang bisa sampai dimengerti oleh masyarakat tentang hak-hak merekanya. Dan harus tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya. Seingat saya dulu waktu di periode 2009-2014 ya, saya pernah di Dewan jadi wakil ketua DPRD saat itu, kita bahkan menyimpan ya sejumlah dana ke BJB, ya, khusus buat masyarakat dengan pinjaman tanpa jaminan karena mereka nggak punya jaminan kan, di bawah maksimal 2 juta. Kita simpan sampai satu berapa miliar begitu ya. Nah itu kan kalau cuma program itu sudah kita tetapkan kemudian nggak bisa diinformasikan ke masyarakat banyak yang nggak taw. Sayang juga program bagus gitu. Betul. Ya, padahal mungkin memang perlu ada administrasi, maksudnya perlu dibantu oleh RT RW untuk sampai ke ke banknya ya, untuk mengambil fasilitas itu, begitu kan. Tapi kan tanpa persyaratan karena bukan produk bank itu mah, hanya Pemkot ya, kita sebagai pemerintah ini menitipkan dana kita buat membantu masyarakat. Ya, karena apa? Karena perangkat daerah tidak memiliki layanan untuk itu, jadi kita titipkanlah ke bank. Nah sama seperti itu juga kalau mungkin kemarin kurang efektif ya karena informasi nggak masuk, sekarang bisa menitipkan itu kan ke koperasi-koperasi yang sudah jalan di masyarakat. Ya, jadi koperasi, pemerintah bisa kerjasama dengan koperasi di lingkungan. Tadilah ada koperasi yang sudah bagus berjalan, profesional kan bisa dinilai kan, nah, mereka punya ukuran untuk nilai itu. Ya berikanlah titipan. Ini titipan dana dari pemerintah, ya katakan 100 juta buat koperasi untuk lingkungan ini. Itu kan bisa kan? Ya, saya pikir tinggal kemauannya saja sih gitu. Ya, dan itu nggak perlu pakai aturan. Ya, itu mah program kan kegiatan gitu, nggak perlu regulasi yang ribet sampai ke Perda, nggak perlu itu mah. Itu banyak kegiatan dan program yang ada di dinas-dinas. Ya. Kalau kita melihat peran daripada pemerintah sangat vital dalam hal mengurangi maraknya rentenir, kira-kira dengan bantuan stimulan dari pemerintah senilai 75 juta per RW, apakah itu bisa sebagian disisipkan untuk membantu, bukan membantu ya, untuk menyimpan seperti tadi, disimpan mungkin dengan administrasi dan sebagainya. Kalau masyarakat membutuhkan ya mungkin dengan nilai 500 seperti itu deh. Bisa tidak, Kang Ajul? Saya jujur dari beberapa RW yang berdialog dengan saya, diskusi, saya turun ke RW-RW ya,
kemudian beberapa RW juga datang ke dewan begitu ya, ya menyampaikan ya sangat kurang nilai segitu ya, apalagi waktu tahun kemarin ketentuannya buat fisik saja, Ya, betul. ya kan, 75 buat fisik ya selesai lah seperti itu. Makanya saya ya mudah-mudahan ke depan ya pemerintah ya bisa memprogramkan pembangunan berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau saya berpikir ini saya ya, saya pribadi kalau idenya gitu ya, seharusnya pemerintah bisa memberikan ya, dana stimulan ataupun tetap titipan dana yang akan menjadi sumber pembangunan dan pemberdayaan di lingkungan terkecil di RW itu. Ya, itu maksimal bisa sampai 200 juta. Seharusnya. Dan Tapi tetap by propose, Kang Yudi. Ya, ini mah ide saya. Ya. Coba kita punya 312 RW. Ya. Kalau 200 juta itu cuma berapa, Kang? Cuma sekitar 60 miliaran. Ya. Bener ya? 60 miliar dana pembangunan yang bisa di-share langsung ke titik paling kecil di ke-RW-an. Ya, 60 miliar dari 1,4 triliun itu kecil banget, Kang. Ya, tapi efektif, Kang. Ya. Tinggal pengawasan aja. Iya, nanti dibuatlah sistemnya, ada proposal dong. Ya, masing-masing itu maksimal katakan itu. Masing-masing RW akan memiliki kepedulian mereka dengan kepengurusnya, dengan masyarakatnya berembuk, kemudian mengajukan proposal ya maksimal sampai 200 juta itu. Mau bangun apa, mau memberdayakan apa dari sisi ekonomi kayak mau sosial kayak segala macam. Proposal itu diterima, titipkan dana itu. Ya, nanti bertanggung jawab siapa? Insya Allah RT RW sudah bisa mempertanggungjawabkan itu. Begitu. Ini namanya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kan? Ide keren itu, Kang Ajul. Iya. Hanya sekedar segitu, tapi permasalahan reguler ya. Istilah saya reguler dong, jangan yang berat-berat. Ya kalau yang masalah yang berat kan pemerintah lah, dinas yang harusnya turun. Ya, tapi permasalahan reguler yang ya mungkin permasalahan reguler dan domestik ya yang ada di lingkungan itu bisa selesai sendiri. Mau membangun kayak mereka tahu prioritasnya, mereka tahu kebutuhannya. Ya, RW hunian komplek dengan RW hunian kampung berbeda kebutuhannya. Betul. Ya kan? Ya. Mungkin kalau yang hunian komplek, oh ini pemberdayaan dari Karang Taruna pemuda-pemudanya yang dia lulus masih nganggur segala macam, ya pemberdayaan warganya dari situ. Ya, tapi kalau di perkampungan mungkin permasalahan sosial banyak yang diajukan, ya nggak masalah. Toh itu semua urusan yang ada di pemerintah kok. Ya. Yang sekarang ada itu program-programnya dinas-dinas, tapi tadi nggak bisa tersentuh, nggak bisa keambil oleh masyarakat manfaatnya. Hanya terkesan yang penting berjalan kegiatan. Ya, pada dinas koperasi paling pelatihan koperasi-koperasi. Nah, ya. Kan bukan harusnya yang bisa tadi, yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, ya ujung-ujungnya sih mensejahterakan masyarakat. Tapi kan membantu mengatasi permasalahan masyarakatnya sudah suatu hal yang bagus. Bagus ya. Nanti masyarakat itu akan merasa ya kehadiran negara, kehadiran pemerintah ya maupun itu ada gitu. Dan apa mereka sendiri yang ini dana kita semua nih. Ya. Dari rakyat untuk rakyat gitu. Iya. 200 juta kalau dikumpulkan saja kan dari PBB yang disetorkan se-RW-an itu seberapa? Mungkin sampai. Nah, itu dikembalikan lagi aja. Dan cuma 60 miliar per tahun. Iya, dibandingkan dengan program yang ya banyak nggak langsung menyentuh masyarakat. Saya pikir nanti akan terjadi pemberdayaan ekonomi yang luar biasa, ya.
penyelesaian masalah sosial yang lebih cepat karena langsung ketemu dengan warga ya, oleh Pak RT dan Pak RW-nya. Nah ini kan sama seperti konsep dana desa. Ketika sekarang desa sudah diberikan dana 1 miliar untuk pembangunannya, dia sudah bisa merancang kan, bikinlah rancangan pembangunan desa setahun itu kan. Ada buat jalan ini, ada buat fasilitas apa macam, ada juga buat badan usahanya. Muncullah badan usaha milik desa, BUMDes itu. Nah, asal konsep itu di tingkat kota yang kebetulan kita nggak punya desa di Cimahi ini, turunkan saja ke tingkat RW. Gitu. Dana stimulan seperti itu. Sedesaun 1 miliar, kalau RW 200 juta, itu proporsional lah menurut saya gitu. Jadi ketika RW yang merasa sudah cukup, ya kan dia pasti nggak mengajukan proposal kan, kami sudah cukup, bisa mandiri. Itu kita kasih acungan jempol, gitu. Ya berarti dia udah bisa mandiri mengurus masyarakatnya sendiri, gitu ya. Bahkan mungkin berkembang itu dari usaha-usaha yang ada di lingkungannya. Kita kembali kepada bahasan Kang Ajul. Kalau tadi kita peran dari pemerintah untuk melakukan program-program ini, mudah-mudahan kedepannya juga terlaksana. Amin. Atau bisa melaksanakan ide-ide atau gagasan bagus Kang Ajul. Gitu. Nah sekarang tadi saya mendengarkan bahwa sekarang di DPR juga lagi membahas raperda tentang Bang Emok. Kira-kira bisa nggak ngasih bocoran 1 poin atau 2 poin tentang Bang Emok sendiri? Ya, kalau secara detail saya sebagai ketua DPRD belum mendapatkan laporannya, gitu ya. Karena proses pembentukan Perda itu ya ada tahapan-tahapannya kan. Ya, yang jelas judul Raperdanya sudah ada di program pembentukan daerah Perda. Kemudian tahapannya akan ada naskah akademis ya yang diminta oleh Dewan oleh DPRD kepada tenaga ahli akademisi di perguruan tinggi. Ya, nanti mereka yang menyusun naskah akademis dulu. Ya, setelah itu muncullah draft. Ya, draft itu sudah mulai ada pasal-pasalnya lah, begitu ya. Nah, draft inilah yang kemudian nanti baru kita ajukan di paripurna untuk dibahas bersama dengan Pemkot, gitu kan. Setelah itu barulah kita sepakati menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, detail-detailnya tentu saya belum melihat begitu ya, karena ada alat kelengkapan DPRD yang menangani itu, yaitu di Bapemperda, ya, di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, saya belum dapat informasi lagi apakah sudah mulai ada kajian akademisnya tadi, apakah sudah masuk, apakah sudah mulai sampai draft. Nah, ini belum dapat info update saya dari teman-teman Bapemperda. Kang Ajul, saya dapat titipan pertanyaan dari masyarakat. Mereka katakan begini, ketika saya sudah terlilit dan mendapatkan intimidasi dari pihak Bang Emok, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan supaya mereka secara hukumnya aman, terus pertanggungjawaban bisa terselesaikan? Ya, yang yang pertama tentu RT RW, ya, tetangga-tetangga yang terdekat yang harus bisa membantu. Ya, yang kedua secara hukum, kalau terjadi intimidasi, tindak kekerasan, ancaman dan segala macam, ya bisa dilaporkan ke aparat kepolisian. Kan minggu kemarin kita sudah ngumpul dengan Forkopimda dari Polres, dari Dandim, dan dari Kejaksaan, ya, dari kepolisian. Saya ingat mereka menyampaikan kalau sampai ada tindakan, gitu ya, intimidasi, ya, penarikan barang milik, gitu ya, barang milik, kemudian secara paksa macam, ya, itu bisa diadukan, ya, atau minta perlindungan kepada aparat, ya, sehingga tidak terjadi tindakan semena-mena.
Ya, tapi yang paling penting saya pikir masalah sosialnya adalah kepedulian, guyup tetangga-tetangga. Gotong royong tadi kan. Itu yang paling efektif, Kang. Ya. Dan baik itu ajaran agama maupun ajaran apa nenek luhur kita begitu ya. Gotong royong itu menjadi sebuah ajaran buat kita gitu ya. Ya, kan jangan sampai ya kalian hidup tenang-tenang aja sementara tetangganya kelaparan. Betul. Nah, itu kan bagian dari ajaran agama, leluhur, ya kearifan lokal selama ini sudah ada sebenarnya. Kalau kita hidup sendiri aja nggak akan kena. Mending di hutan gitu. Nah, dan salah satu fungsi RT RW ya untuk melakukan assessment, ya kemudian perhatian, kepedulian ya untuk menangani masyarakat. Bukan tanggung jawab Pak RT-nya ya, tapi tanggung jawab lingkungan itu. Paling tidak keamanannya. Tapi komandannya kan ada di Pak RT dan Pak RW, gitu kan. Gitu. Kang Ajul, mungkin waktu yang membatasi obrolan kita. Siap, Kang. Sebelum kita akhiri obrolan kita ini, mungkin ada pesan-pesan yang dari Kang Ajul bisa sampaikan baik kepada masyarakat, juga kepada pelaku Bang Emok sendiri, kepada masyarakat harus supaya jangan sampai terlilit hutang, kepada Bang Emok juga harus nurani dikedepankan. Mungkin untuk mengakhiri obrolan kita, boleh. Kang Ajul bisa sampaikan. Ya, buat masyarakat saya pikir pertama ya harus berusaha sekuat tenaga dulu untuk mencari informasi peluang-peluang pinjaman yang lebih legal, ya lebih bisa terjangkau, ya dibandingkan dengan terburu-buru bertransaksi dengan rentenir. Ya, banyak kok program-program baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, entah itu yayasan, entah koperasi segala macam yang bisa membantu. Jadi jangan cepat-cepat itu mengambil keputusan untuk bertransaksi dengan rentenir. Ya, kepada yang Bapak pelaku rentenir ya, saya pikir ya tetap harus menjaga ya rasa kemanusiaan juga lah. Ya, ketika kliennya gitu ya, customernya itu gagal bayar segala macam, ya pendekatan-pendekatan kekeluargaan, ya solusi-solusiannya harusnya bisa dikedepankan. Ya saya pikir apalagi sekarang khusus buat pinjol, bahkan ya buat pinjol tuh sudah ditetapkan itu maksimal 4%-an ya, 4, berapa ya per hari itu sudah ditetapkan oleh OJK. Ya, kalau di luar itu berarti ilegal, tidak nurut OJK gitu ya. Tapi masalahnya kan rentenir ini perorangan, ya tidak badan hukum, badan hukum. Nah, kalau bisa juga mereka berhimpun juga membentuk koperasi atau membentuk usaha yang berbadan hukum jauh lebih bagus, ya sehingga bisa terawasi oleh negara dengan lebih baik, begitu. Ya, cukup, saya pikir. Sahabat KKJN, demikianlah obrolan kami dengan Kang Ajul tentang Bang Emok sudah menyoroti legislatif, eksekutif, bahkan ke saran dan pesan kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha Bang Emok. Kami dari KKJN dan Kang Ajul hanya bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut. Kalaupun terjadi apa-apa atau seperti yang disampaikan tadi, termasuk intimidasi, pengambilan paksa barang, itu ranahnya di pihak kepolisian. Betul. Mungkin obrolan kami akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kang Yudi.